Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Persiapan hatinya, jangan pernah bosan untuk mengikuti renungan kita. Lewat renungan ini, hati kita tenang, hati kita dibaharui, iman kita bertumbuh. Mari persiapan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 21 dengan perikop Elia ke Gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang yang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan hadir di setiap masalah kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana perasaan Bapak atau perasaan sidang jemaat Tuhan kalau sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, berupaya menolong orang lain atau berbuat kebajikan bagi orang banyak, tetapi tidak direspon dengan baik, tidak dihargai, kita dicemooh, dianggaplah kita ini mau mencari muka, pencitraan, tebar pesona. Ini yang kita dapatkan, dan bahkan mendapat ancaman pembunuhan, bahkan mendapat suatu teror tekanan. Adakah yang merasa senang dengan situasi seperti itu? Saya rasa tidak, sidang jemaat Tuhan. Situasi seperti itu tentu amat menyakitkan buat kita, amat mengecewakan buat kita. Kita melakukan yang terbaik, tetapi dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu pepatah katakan. Perasaan yang amat menyakitkan dan mengecewakan itulah juga yang dialami oleh Nabi Elia pada zamannya. Sebenarnya Elia sudah berjuang melawan pengaruh ala-ala lain di Israel. Dalam hal ini pengaruh Baal dan nabi-nabinya. Tanpa kenal lelah ia berusaha menyadarkan Raja Ahab dan bangsa Israel untuk segera kembali kepada Tuhan Allah. Dan itulah sebabnya ia bertarung habis-habisan melawan nabi-nabi Baal tersebut di Gunung Karmel. Dan dia berhasil mengalahkan dan menghukum mereka, sidang jemaat Tuhan. Tetapi usaha perjuangan, pertarungan hingga keberhasilan Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal ini tidak mendatangkan sukacita bagi dirinya. Sebaliknya, dia merasa sakit hati, kecewa, putus asa, depresi, dan bahkan meminta Tuhan untuk segera mencabut nyawanya. Sidang jemaat Tuhan, ini yang dirasakan. Mengapa, sidang jemaat Tuhan? Yang pertama, Nabi Elia merasa sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan dengan harapan bahwa Raja Ahab beserta rakyat Israel kembali ke jalan yang benar dengan menyembah Tuhan dan meninggalkan Baal-Baal asing itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, sidang jemaat Tuhan. Raja Ahab dan bangsa Israel tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan.
Walaupun mereka sudah melihat sendiri kehebatan Tuhan dalam mengalahkan kekuasaan Baal tersebut. Dengan penuh kekecewaan, Nabi Elia mengekspresikan situasi terakhir di Israel, itu bahwa mereka justru meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan, dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Jadi walaupun tadi Nabi Elia berhasil mengalahkan dan menyingkirkan nabi-nabi Baal, tetapi dia merasa gagal karena hal itu tidak membuat Raja Ahab dan bangsa Israel kembali kepada jalan Tuhan. Itulah sebabnya ia amat kecewa dan tidak bangga dengan usaha dan keberhasilannya mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Targetnya bukan sekedar mengalahkan nabi-nabi Baal, melainkan membawa kembali Raja Ahab dan bangsa Israel ke jalan yang benar. Dan itu yang tidak tercapai menurut dia, sehingga dia kecewa sekali. Kita pun akan sangat kecewa ketika usaha dan perjuangan kita tidak mencapai hasil atau target yang seperti yang kita harapkan. Apalagi kalau orang lain tidak memberikan suatu apresiasi sedikit pun dari usaha yang kita lakukan tersebut. Yang kedua, sidang jemaat Tuhan, mengapa ketidakmauan bangsa Israel kembali ke jalan yang benar dan malah semakin terus meninggalkan Tuhan serta meruntuhkan mesbah-mesbah menjadi beban dan pergumulan berat bagi Nabi Elia. Dia amat prihatin terhadap situasi sekitarnya, amat sedih melihat kebobrokan bangsanya. Keprihatinan kesedihan ini semakin terasa ketika bangsa Israel tidak juga kembali kepada Tuhan, sekalipun Nabi Elia sudah berupaya keras mengajak mereka kembali menyembah Tuhan. Ini dia rasa sia-sia. Siapa yang tidak berbuat? Siapakah yang tidak terbeban dan bergumul dengan situasi seperti ini? Siapakah di antara kita yang tidak merasa prihatin ketika melihat situasi di sekitar kita amat bobrok? Siapakah yang tidak sedih ketika melihat masih banyak masyarakat kita yang seperti religius, tetapi sesungguhnya suka memangsa sesamanya? Siapa yang tidak kecewa ketika orang-orang baik disingkirkan, sementara orang-orang jahat, para mafia, koruptor semakin menjamur dan menggila dan merajalela? Ya, saya jemaat Tuhan, kita memang pantas kecewa, sedih, prihatin dan bergumul. Kadang-kadang situasi seperti ini membuat kita pesimis, patah hati, semangat, menyerah, dan merasa tidak ada gunanya berbuat dan bekerja demi kebaikan lagi. Namun sesungguhnya tanggung jawab kita adalah melakukan tugas yang telah dipercayakan Tuhan bagi kita masing-masing dengan benar, baik dan tulus. Dan apabila orang lain tetap menunjukkan ketidaksediaan mereka pada Tuhan, atau mereka malah tidak peduli dengan kebaikan, maka biarlah Tuhan yang mengurus apa yang tidak bisa kita urus. Apakah kita harus berhenti melangkah maju dan tidak mau lagi melakukan yang terbaik hanya karena kita melihat orang lain tidak sungguh-sungguh dan bahkan semakin bobrok? Apakah kita harus berhenti melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti Elia hanya karena orang lain tidak peduli bahkan tidak meresponi dengan baik apa yang kita lakukan? Tentu tidak, sidang jemaat Tuhan. Kita tetap harus semangat menekuni apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sidang jemaat Tuhan. Saya kena percaya, sidang jemaat Tuhan, kita pernah mengalami dan menghadapi berbagai persoalan. Bahkan mungkin saat ini ada di antara kita yang memiliki pergumulan. Ada pergumulan seputar pekerjaan, relasi, tekanan kerjaan, tekanan atasan, rumah tangga, ekonomi, banyak sekali. Dan kita rasakan dalam situasi yang sulit itu, ketika kita terjepit dari berbagai arah, apapun kita bisa lakukan. Kita pun bisa saja melakukan tindakan bodoh ketika berada dalam situasi Nabi Eli ataupun Daud. Jangankan pura-pura gila beranan pun kita bisa jadi, sidang jemaat Tuhan. Maka dari itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita lebih
lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan, lakukan segala perintah. Yakin percaya Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita, dan kekuatan akan kita peroleh, damai sejahtera akan kita peroleh, berkat juga akan kita peroleh dari Tuhan Allah. Ini yang kita harapkan sidang jemaat Tuhan. Ingat sidang jemaat Tuhan, Tuhan hadir di setiap masalah kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajari kami bahwa Tuhan hadir di setiap masalah dan pergumulan kami. Kami yakini itu, kami imani ya Tuhan. Kalau Tuhan beserta kami, apapun rintangan kami akan mampu kami hadapi. Asal kami mau datang kepada Tuhan, meminta dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.